Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan saya Dimas S. Nugraha, pemilik dari peternakan domba LRD. Berawal dari tahun 2017, berawal dari keinginan kita untuk menyediakan domba yang bagus, yang sehat untuk kurban. Maka disitulah kita coba mendirikan peternakan ini. Saya sendiri Dimas, Mas Afif, dan satu lagi Bang Oo. Kita ketemu, emang dari awal sih kita lihat bisnis ini menarik. Bisnis ini menarik, makanya dari situ tercetuslah kita untuk coba buka peternakan ini. Di awal itu kita populasinya cuma 70 ekor. LRD itu diambil dari bahasa Arab ya, itu art, dasar katanya art, artinya luas. Jadi kami bertiga itu mempunyai mimpi untuk mempunyai peternakan yang luas. Saya sendiri dulu kerja di kontraktor sipil, Mas Afif di pegawai negeri, satu lagi Bang Oo, beliau dosen. Saya sudah berhenti di kontraktor, jadi fokus di sini sekarang. Modal pertama kali itu kurang lebih berapa ya? Sekitar 100 jutaan lah. Yang ketemu emang udah sering ketemu, sering ngobrol, sering diskusi gitu. Jadi diawali dari situ. Kenapa memilih domba? Ya mungkin gimana ya? Satu sisi ingin membantu orang untuk beribadah, satu sisi lagi tentu untuk mencari profit. Ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kita lihat di lapak domba, kambing. Itu kan mereka bukannya tambah bagus, tapi malah makin rusak. Makanya kita siapkan kandang di sini supaya domba-domba atau ternak-ternak untuk hewan kurban itu lebih sehat dan lebih terjamin kesegarannya, kesehatannya, kurang lebih begitu. Kalau pengalaman, kita memang tidak ada yang mempunyai basic di peternakan. Mas Afif lulusan akuntansi, saya juga diploma 3 lulusan akuntansi, Bang Oo lulusan agama Islam, jadi tidak ada sama sekali basic peternakannya. Ya kita, apa kata orang sih apa ya, learning by doing ya, belajar sambil jalan-jalan aja. Kalau kegagalan sih pasti ada. Setiap usaha itu pasti ada kegagalan, ada hambatan, ada masalah-masalah yang dihadapi. Untuk tahun pertama itu kita bermasalah dari sisi pemeliharaan. Pemeliharaannya mungkin belum seperti sekarang. Terus dari pemilihan bibit, karena kita belum begitu berpengalaman, akhirnya pemilihan bibitnya pun sembarangan. Akhirnya berpengaruh kepada hasil panen. Ketika Idul Adha itu bisa dikatakan untuk tahun pertama itu kita rugi. Ya kalau dibilang rugi dari sisi materi ya, tapi dari sisi ilmu kita anggaplah ongkos belajar gitu. Karena tingkat kematian namanya hewan makhluk hidup ya pasti ada kematian. Nah sekarang pun masih ada kematian itu, tapi kita coba untuk meminimalisir lah tingkat kematiannya dengan cara
ya menggandeng dokter hewan, dinas-dinas kesehatan hewan, dan ya kita juga upgrade ABK yang ada di sini tentang ilmu kesehatan hewannya. Kalau kita per tahun ya, ya tergantung. Kalau di awal itu dulu ya nggak terlalu besar lah. Kalau sekarang itu tahun kemarin, kalau nggak salah itu kita udah di atas 1 M. Jadi kita kan kalau per bulan itu nggak terlalu mikirin omset mau dapat berapa, ya nggak ada masalah. Karena kita ngambilnya itu di akhir, di Idul Adha. Jadi di Idul Adha kemarin itu sekitar berapa ya? 1,3 kalau nggak salah. Untuk Idul Adha aja. Kalau untuk bulan-bulan biasanya ya ada aja sih. Kadang ada yang beli 10 ekor, ada yang beli 5 ekor gitu. Ya kurang lebih seperti itulah. Kalau peternakan LRD keunggulannya apa ya? Menurut saya sih relatif sama ya. Cuman mungkin dari sisi pemeliharaan, dari sisi pakan, mungkin bisa dibilang kita udah mencoba untuk lebih dari peternak yang lain. Alhamdulillah sih sampai sekarang namanya konsumen, ya kita memberikan yang terbaik aja, dari domba yang sehat, domba yang bagus, sehingga mereka puas. Alhamdulillah yang sudah pernah beli di sini, tahun-tahun berikutnya balik lagi. Bahkan bertambah. Mereka malah mereka yang promosi ke saudara, ke tetangganya mereka. Ya, dari mulut ke mulut. Karena kita untuk sekarang kan lagi booming media sosial ya. Kita belum garap secara serius untuk media sosialnya. Jadi masih mulut ke mulut, teman ke teman, seperti itu. Kalau pengalaman sedih juga banyak ya, lucunya juga banyak. Sedihnya itu ya ketika kita beli domba, berapa hari di kandang mati. Ketika kita beli, awal-awal dulu kita beli dengan semangatnya, ternyata pas sampai sini itu nggak sesuai ekspektasi. Itu rasanya ya sedih juga. Lucunya itu kebanyakan dengan anak-anak sini ya, teman-teman di sini itu banyak lucunya juga. Pesan saya untuk sahabat tani dan untuk anak-anak milenial, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk terjun ke dunia pertanian dan peternakan, karena di situ ada hal-hal yang menarik. Tidak hanya kita lihat, bisa memadukan antara pertanian dan teknologi yang berkembang sekarang. Kalau menurut saya, modal itu nggak harus dikeluhkan. Kalau menurut saya jangan ada usaha dulu untuk menghasilkan uang, jangan uang dulu untuk memulai usaha. Kalau menurut saya sih seperti itu. Ya banyak cara. Kita harus usaha dulu untuk menghasilkan uangnya. Ya mungkin dengan menjadi reseller, menjadi mitra atau apa, bekerja sama dengan peternak-peternak yang ada. Kalau sekarang kan rata-rata peternak itu usianya kan lumayan ya. Sementara di teknologi kan mereka kurang. Itu kan bisa dikerjasamakan menurut saya.
paham dengan teknologi, cara pemasaran lewat media sosial seperti apa, itu kan bisa dikolaborasikan tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Jangan takut untuk terjun ke pertanian dan peternakan. Kalau saya melihatnya, ya mungkin di lingkup sini ya, di lingkup sini itu kurangnya campur tangan pemerintah, khususnya untuk peternakan domba. Butuh teman-teman dari kaum milenial untuk bisa membantu itu, untuk bisa membukakan aksesnya, dari sisi keilmuannya, dari sisi aksesnya, mungkin seperti itu.